Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, Ibu Nenglia Yulian Ningsih, MPD. Kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan mengenai mengidentifikasi kata sifat dan penggunaannya dalam susunan kata. Namun sebelum kepada pemaparan materi, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yogi Partomi. Saya di sini sebagai moderator yang insya Allah akan memandu jalannya acara pada kali ini. Dan juga saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama yaitu saudara Repa Kurnia dan juga ada saudari Fitri Awalia. Nah, untuk mengefektifkan waktu, mungkin langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pemaparan materi akan disampaikan oleh saudara Repa Kurnia. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya, baik. Terima kasih kepada moderator ya yang telah memberi saya waktu untuk memaparkan materi yang pertama. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu ada mengidentifikasi sumber dan fungsi kata sifat. Nah, apa sih itu kata sifat ya? Dalam bahasa Arab, kata sifat adalah suatu kata kerja bentuk atau isim yang disebut isim yang berfungsi mensifati terhadap benda lain yang disifati atau memberikan keterangan tersebut. Nah, yang kedua, apa sih bedanya dengan isim benda? Isim pada kata sifat bersifat menjelaskan sifat dari isim benda yang didampinginya. Sebagaimana pengertian dari kata sifat yaitu kata yang bersifat memberi keterangan tentang sifat atau kondisi suatu benda. Kata sifat berfungsi untuk menyatakan identitas, memberikan pembeda antara suatu benda dan benda yang lainnya. Misalkan, ada banyak kotak pensil di atas meja. Terus, kotak pensil milik Ahmad adalah yang mengkilat dan berwarna merah. Dan keterangan sederhana ini dapat membedakan satu benda dengan benda yang lainnya. Nah, yang di slide selanjutnya, dari segi cara penggunaannya terdapat dua cara yang membagi kata sifat menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada kata sifat yang digunakan sebagai sifat benda atau mausuf. Kata sifat ini digunakan untuk memberikan keterangan identitas suatu benda saja tanpa ada maksud mengumumkan sifat tersebut kepada orang lain atau domir yang ada di dalamnya. Contohnya, aku mengambil tempat pensil merah milik Ahmad tadi. Nah, yang selanjutnya, kata sifat yang digunakan sebagai kabar. Kata sifat ini dipakai untuk membantu seseorang mengenalkan identitas suatu benda kepada orang lain. Misalnya, tempat pensil Ahmad berwarna merah. Nah, slide yang selanjutnya yaitu ketentuan penggunaan dari kata sifat tersebut. Nah, yang pertama, jika kata sifat digunakan dalam konteks kabar, maka kata sifat akan selalu tidak didahului alif lam dan berharokat doma, mengikuti kata yang diiringinya atau yang disebut dengan isim, baik jika kata tersebut muannats atau muzakkar. Nah, dan yang kedua, jika kata sifat digunakan sebagai sifat, maka bentuk kata sifat ini akan mengikuti bentuk kata benda yang diiringinya. Misal, jika kata benda diawali dengan alif lam, maka kata ini juga akan diawali dengan alif lam juga. Jika kata benda berharokat doma, ia juga berharokat doma pula. Jika kata benda bersifat terdapat muzakkar dan muannats, maka kata sifat akan muannats juga. Nah, yang terakhir di sini ada contoh-contoh kata sifat. Nah, di dalam bahasa Arab ini ada nafiun. Cara bacanya nafiun, bahasa Indonesianya atau artinya yaitu bermanfaat. Nah, yang selanjutnya mudirun. Nah, di sini cara bacanya juga mudirun yang artinya berbahaya. Dan yang ketiga munirun. Cara bacanya seperti ini, munirun juga yang artinya terang. Nah, terus yang selanjutnya ada mudlimun. Cara bacanya yaitu mudlimun yang artinya gelap. Nah, yang terakhir yaitu
sohibun, atau yang cara bacanya sohibun yang artinya ramai. Mungkin cukup sekian ya materi pertama dari saya. Saya serahkan lagi kepada moderator untuk materi yang selanjutnya. Nah, baik, alhamdulillah ya pemaparan materi yang pertama telah selesai. Selanjutnya akan dilanjut oleh Saudari Fitri Awalia. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu mengenai mausuf. Isim mausuf adalah isim yang menunjukkan zat atau wujud sesuatu dan hakikatnya, termasuk darinya masdar, isim zaman, isim makan dan isim alat. Nah, kata sifat ini digunakan untuk memberikan keterangan identitas suatu benda saja tanpa ada maksud mengumumkan sifat tersebut kepada orang lain atau domir yang ada di dalamnya. Misalkan, aku mengambil tempat pensil merah Ahmad tadi. Nah, kemudian next. Nah, di sini ada struktur kalimat mausuf. Yang pertama ada sifat dan mausuf. Bila rangkaian dua buah isim atau lebih, semuanya di dalam keadaan nakiroh atau tanwin, atau semuanya dalam keadaan ma'rifah atau alif lam, maka kata yang di depan dinamakan musuf atau yang disifati, sedang yang di belakangnya adalah sifat. Nah, contohnya di sini ada baitun jadidun. Jadi sebuah rumah baru. Ya, kemudian yang kedua ada mudhof dan mudhof ilaih. Nah, di sini adalah rangkaian dua buah isim atau lebih, satu kata di depannya dalam keadaan nakiroh atau tanpa tanwin dan dinamakan mudhof. Kemudian sedangkan kata yang paling belakang adalah ma'rifah yang dinamakan mudhof ilaih. Contohnya di sini ada baitu mudaris atau artinya buku guru. Kemudian next. Next di sini ada mubtada dan khobar. Nah, sebuah jumlah ismiyah atau kalimat nominal biasa disebut kalimat sempurna yang semua katanya adalah isi, selalu terdiri dari dua bagian kalimat, yakni mubtada atau subjek dan khobar predikat. Nah, jumlah ismiyah contohnya di sini ada al-baitu kabir, kemudian mubtadanya al-baitu dan khobarnya adalah kabir. Nah, di sini mubtada itu sebagai subjek dan khobar itu sebagai predikat. Jadi kalau dibuat kalimat jadi al-baitu khobar. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemaparan materi telah selesai dilaksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan materinya, mohon maaf, dan kurang lebihnya mohon maaf juga. Ditutup billahi fisabilillah fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.